Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di sini setelah hampir 1 bulan, nggak sampai 1 bulan sih ya, hampir beberapa minggu kita tidak berjumpa dalam ruang podcast ini. Akhirnya kita kembali lagi berjumpa pada hari ini. Dan untuk tamu pertama kita pasca Lebaran, sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, untuk tamu pertama kita pada pasca Lebaran kali ini adalah seorang, ya bisa dikatakan tokoh muda Balangan juga ya, karena putra asli, ini kelahiran Kecamatan Juwai. Ini dia Nanang Edward. Apa kabar Bang Nanang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kalau ini pertanyaan pertama, tapi akan mempengaruhi obrolan kita selanjutnya. Siap. Ya. Dari nama nih, nama Nanang Edward, perpaduan antara lokal dan Inggris. Boleh tahu dulu filosofi namanya ini? Iya, nama sering orang bingung nih. Iya. Kita campur bahasa Banjar ya? Iya, campur aja nggak apa-apa. Tapi biasa bahasa Indonesia. Iya, ngaran ulun memang orang Banjar. Mic-nya diangkat sedikit. Ini nama ulun memang agak kebaret-baretan sedikit, ada Banjarnya juga. Itu ceritanya mungkin bapak saya dulu perantauan. Oh, bapaknya asli Juwai tapi merantau ke luar gitu ya? Ya, Kalimantan Timur. Kemudian baru pulang ke sini ke Balangan sekitar tahun 84. Ya, inspirasi dari nama sampean itu? Mungkin Sidin waktu itu karena di Sidin pri perantauan itu di pelayaran lah. Di pelayaran pengantaran minyak. Dulu kan lagi jaya-jaya perusahaan Total. Iya, betul. Di Komaritim. Iya. Beliau kapten kapal di sana. Dan dari sana pergaulan luas ya, dengan orang luar negeri gitu ya. Kemudian ceritanya sih ini kalau tidak salah ya, ceritanya bapak dulu. Ini pemberian nama teman beliau. Oh, Edward ini teman beliau. Teman yang serentang seruntung di kapal ya. Pas saya lahir beliau di tengah laut sama teman-teman itu. Dan itu teman akrabnya ya waktu di kapal. Jadi kalau boleh kita bilang nama ini perpaduan tradisi dan modern. Kalau tidak salah namanya yang memberikan itu teman bapak namanya Bill Morgan, orang Australia. Karena Bang Nanang sendiri kelahiran 80 kan? 80. Nah, ada nama Edward itu kan luar biasa nih. Sementara kita kalau orang-orang kampung itu kebanyakan utuh, ya kan, alo. Tapi untuk seorang Nanang kemudian dipadukan dengan Edward itu visioner lah. Unik ya. Tahun 80-an ada nama seperti itu, unik ya. Sekarang Bang Nanang menurut catatan saya nih ya. Gugup saya juga. Menurut catatan. Gak biasa ini podcast. Menurut catatan saya nih Bang Nanang. Kan masih di Kecamatan Juwai ya sebagai camat ya? Iya, alhamdulillah masih. Sudah 4 tahun ya? Lebih 5 tahun. Hampir 5 tahun. Sebentar lagi. Ya. Sampai Agustus ini 5 tahun. Oh, sampai Agustus genap 5 tahun ya. Berarti dikit lagi kan. Berarti catatan saya kurang upgrade ini. Iya. Kalau nyampe Agustus depan 5 tahun. Sementara teman-teman camat di kecamatan lain itu ada yang lebih lama lagi atau gimana? Atau nggak ada? Seangkatan ini ya, yang seangkatan saya habis. Sisa saya. Jadi yang 7 ini baru semua. Anggap agak lebih belakangan lah. Berarti ini jenderalnya camat ya. Iya. Iya. Jenderal ini. Siap. Dan kemudian juga dari catatan kita selama menjadi camat itu Juwai ini lumayan visioner. Apa tuh? Kecamatan Juwai ini dibandingkan kecamatan lain ada melahirkan beberapa aplikasi kalau nggak salah ya. Oh iya, yang akhir-akhir ini ya. Iya, boleh disebutkan itu, Bang. Kemarin kita karena ada
apa istilahnya tuh, ada dukungan dari pemerintah daerah untuk memicu inovasi daerah kan. Sejak tahun berapa itu ya? Kalau udah salah 2000, setelah Covid lah ya kan. Oh ya. Setelah Covid lah pokoknya. Nah dari situ beberapa inovator daerah tuh mulai digenjot lah oleh pemerintah daerah untuk lebih banyak berinovasi, karena terkait juga dengan beberapa hal teknis di pemerintahan kan. Sehingga kita juga sebetulnya secara tidak sengaja waktu itu, karena itu ada inovasi. Pada saat itu saya pernah awal menjadi camat 2021. Sebenarnya program aplikasi yang saya buat itu bukan untuk inovasi asalnya, itu untuk memudahkan cara kerja saya aja asalnya. Nah, di awal kan sebelum ada sistem surat menyurat itu kan ada Srikandi kan. Sebelum ada Srikandi lah, setelah saya ada konsep itu, saya jalankan semula dari WhatsApp grup dengan database di Google Drive. Itu saya jalankan sejak saya pertama jadi camat. Saya sudah tidak megang disposisi manual lagi. Jadi semuanya lewat sampai sekarang digital. Waktu itu sampai sekarang saya tidak pakai disposisi manual. Nah, jadi seiring waktu tiba-tiba ada tuntutan inovasi, kami terdesak membuat inovasi baru, ya konsep saya dimasukkan. Salah satunya konsep itu dimasukkan aja menjadi inovasi, dan saya menjadi inovatornya. Pada tahun 2023 dimasukkanlah menjadi, itu salah satu inovasi Kecamatan Juwai yang sedikit lah, sistem disposisi digital. Nah, pada tahun 2024 itu masuk ke dalam 10 besar. Ternyata nih di tingkat apa ya? Pokoknya tingkat itu ada tingkatannya ya, ada tingkat daerah, mungkin provinsi, ada nasionalnya mungkin. Pokoknya saya tidak tahu, ikut aja. Ya, biarkan dia ikut sampai 10 besar. Kemudian sebenarnya tidak jadi pemenang sih. Itu yang pasti setelah masuk 10 besar itu aja saya tahu 2025 kemarin ternyata itu mendapat sertifikat hak cipta, alhamdulillah. Oh, langsung ya ada sertifikat hak cipta. Dari Bapperida itu diproseskan. Nah, setelah dapat hak cipta, saya pikir bagus saja untuk dikembangkan lagi, meskipun ada Srikandi setelah itu kan. Nah, Srikandi dengan segala sistemnya, dan itu saya pikir bisa terintegrasi dengan Srikandi. Nah, selain itu ada aplikasi lain juga nggak? Ya, kemudian iseng ya, karena mungkin boleh dibilang hobi ya. Akhirnya urusan membangun logika struktur logika coding lah, bukan ahli coding sih saya, tapi membangun struktur logika tuh asik ya. Itu jadi kesenangan saya sendiri, dan akhirnya berkembanglah ke aplikasi lain. Dan muncul lagi, saya kepikiran lagi untuk mempermudah kerja saya sebagai camat, khususnya di internal kantor saya. Sistem keuangan saya bangun lagi, mengasistensi sistem keuangan pemerintah daerah yang ada, yaitu Sipanda kan. Nah, sistem Sipanda ini kan sudah ada di pemerintah daerah yang apa istilahnya, menjalankan sistem keuangan yang digital. Yang hari ini pemerintah daerah tidak lagi menggunakan uang tunai kan, sistem CMSP. Nah, namun di bawahnya, sebelum proses itu masuk ke dalam sistem Sipanda, itu ada proses birokrasi manual masih, mulai dari mengetik kwitansi, melengkapi berkasnya, surat menyuratnya itu masih manual. Para staf, para kasih itu membawa ke meja yang bertahap-tahap kan. Saya pikir itu bisa dipercepat, satu meja dikasih saja melengkapi berkas itu secara fisik, nanti itu dijalankan sampai ke camat, ke sekretaris camat untuk validasi digital dulu untuk percepatan masuk datanya ke Sipanda. Jadi saya buat aplikasi itu namanya Siskapanda. Siskapanda itu sistem input SPJ keuangan asisten Sipanda kecamatan. Jadi kecamatan lah istilahnya. Sebenarnya aplikasi Siskapanda itu bisa diterapkan ke semua kantor sih sebenarnya.
Karena itu lebih kepada verifikator. Aplikasi itu verifikator. Ya. Nah, tadi kan aplikasi yang buat sistem kerja pemerintahan lah ya kan, untuk di kecamatan juga ya. Kalau yang untuk layanan ke masyarakat itu ada nggak? Oh iya, habis itu selesai Siskapanda, Digit Siskapanda, itu udah jalan, udah mulai diterapkan dan nyaman. Saya masih asik nih, candu banget dengan urusan membangun struktur tadi, struktur logika. Masih ngutak-atik lagi di bulan puasa tadi. Kepikiran bagaimana caranya untuk layanan, kan sudah viral nih di mana-mana nih. Di kecamatan pemerintah daerah lain juga banyak udah yang istilahnya tuh layanan publik anti tatap muka ya kan. Iya, iya. Yang juaranya nomor 1 tuh kalau tidak salah dari Palembang kayak itu. Lupa namanya, Sekepo apa ya? Sekepo itu Iya. Juara 1, apakah dari Palembang lupa ya. Apalagi sekarang mau WFH lagi kan? Benar. Nah itu coba saya bangun lagi beberapa pelayanan publik yang ada di kecamatan, khususnya di pelayanan ya, dikasih pelayanan dan kesejahteraan itu. Banyak pelayanan kayak minta rekomendasi yang surat-surat ringan lah, surat kematian, kemudian ada surat-surat lainnya. Coba saya bangun dan itu jadi lagi istilah saya buat bikin namanya format KO. Format KO ya? Format KO. Ini orangnya yang KO nih. Ya kalau orang kan sih kepo. Aku mikirnya kali ini nggak pakai si deh. Ya, kebanyakan aplikasi, kebanyakan inovasi namanya si. Iya betul. Nah kali ini saya bikin coba namanya beda. Format KO. Oh jadi itu nanti bisa diakses oleh masyarakat umum ya? Betul. Supaya tidak lagi tatap muka ke kantor. Betul. Luar biasa. Nah ini tadi yang jadi catatan saya. Dari tadi ini bilangnya hobi saya membuat aplikasi, ngisi waktu buat aplikasi. Ngisi waktu aja. Itu aplikasinya di pihak ketiga kan atau dibikin oleh Bang Nanang sendiri? Tidak, sendirian saja. Dibikin oleh Bang Nanang sendiri. Berarti memang suka bikin aplikasi, hobi gitu ya? Gak juga sih. Sebenarnya saya tidak suka bikin aplikasi, cuma terobsesi aja kan. Dulu saya suka aja, sebenarnya saya dulu teknisi dulu sebenarnya. Teknisi komputer. Di bidang memang basic pendidikannya apa Bang Nanang? Gak ada pendidikan teknologi saya Bang. Basic saya di ini SMP, kemudian S1 saya administrasi negara di Amuntai ya, saya alumni Setia Amuntai. Kemudian saya alumni S2-nya Stipan Banjar. S2-nya apa? Manajemen juga? Manajemen sumber daya manusia juga. Jadi di SEMIA pun atau SMK di Amuntai itu saya jurusan sekretaris. Nggak ada sama sekali ya? Basic jurusan komputer untuk di pendidikan? Hobi beneran, hobi aja. Belajarnya otodidak atau kursus gimana? Ya, otodidak, ilmu jalanan. Tapi nggak jago-jago amat sih ya, tapi cukup lah. Iya, bagi saya yang nggak paham sama sekali dengan teknologi itu luar biasa itu. Iya, bikin camat loh, bikin aplikasi sendiri, ya kan? Nah, berarti Bang Nanang ini boleh berokok? Oh boleh, silakan. Kita bebas di sini. Kadang duduk ya. Karena bisa di kamera. Supaya lanjut. Supaya ada temannya, saya ngerokok juga ya. Nah, ya dah, sip. Nah, ini Bang Nanang. Lanjut tadi ya. Sebagai ini bisa kita katakan programmer enggak sih? Belum sebenarnya. Tapi orang yang melek teknologi ya setidaknya kan. Ya setidaknya melek teknologi lah. Belum. Ahli juga belum. Orang yang melek teknologi. Nah beberapa waktu terakhir ini saya sering lewat di beranda saya, di beranda medsos itu terkait dengan blockchain. Ya apa sih blockchain itu Bang? Berarti cryptocurrency ini. Cryptocurrency. Nah itu saya bingung juga tuh, apa itu blockchain, cryptocurrency, apa hubungannya dengan Bitcoin dan lain-lain itu. Nah tolong dijelaskan ini. Mumpung ada orang yang paham lah.
Kalau ahli tidak ya. Ya, tapi Cuma paham kan? karena saya suka banget, sebenarnya hobi banget, suka banget dengan teknologi, mengutak-atik teknologi. Memang itu hobi aja, mau tahu terus dari dulu kan. Motivasi saya untuk tiba-tiba terjerumus lah istilah ini. Pertamanya kan itu awalnya itu ingin tahu sekali terkait dengan bagaimana sih sistem kerja komputer itu. Awalnya itu. Oh iya. Jadi komputer itu tanya sana nanya sini, kenapa ada internet segala macam kan. Akhirnya kan saya sempat juga di tahun 2005 itu sering diminta bantuan untuk membuat zaman warnet dulu kan. Iya, Nah, blockchain yang pian pertanyakan itu kenapa ulun menyebut warnet tadi, ternyata itu sebenarnya masih pemahaman jadul terkait dengan warnet. Kalau teknisi jadul sangat paham itu cara kerja Sistem kerja blockchain itu ya. blockchain itu. Cuman masalahnya berbeda sedikit saja dengan internet. Jadi blockchain itu justru dia berjalan di atas internet itu. Tidak ada internet, tidak ada blockchain. Tapi blockchainnya tidak hilang. Ketika internet nyambung lagi dia ada. Jadi istilahnya di dalam jaringan internet tuh ada dua jalur komunikasi berjalan. Ya. Satu sentralistik, satu desentralisasi. Terus Paham lah. masih mencoba memahami. Bahasa sederhananya gini nah. Internet tuh kabel. Ya. Cara komunikasi. Di dalam internet itu ada sistem ngarannya pian mengirim WA ke orang perorangan tuh disebut peer to peer kan. Ya. Disebut oleh WA kan. Ya. Dikunci dengan end to end ya. End to end kan Enkripsinya. apa istilahnya lah. Peer to peer. Nah, itu jalur komunikasi kabel satu arah. Satu arah. Berarti berduaan aja tuh, bolak-balik. Nah, jaringan Bitcoin itu blockchain lah, bukan Bitcoin. Bitcoin beda lagi. Blockchain itu sistem komunikasi seperti itu. Tapi dia terdesentralisasi. Kalau hubungan WA pian kepada kawan pian itu peer to peer, P2P juga, P2P, tapi punya proxy WhatsApp itu sendiri. Ya. Nah, kalau blockchain tidak, dia tidak tergantung dengan proxy, Berdiri sendiri. dan desentralisasi. Ketika dia terhubung kepada banyak komputer A, B, C dan seluruh Maka dunia, itu adalah blockchain. itu jaringan blockchain. Oh, tidak tersentralisasi ya, seperti internet. Misalnya satu komputer itu mati ya, maka tidak mengganggu yang lainnya. Sementara kalau WhatsApp, down server WhatsApp, selesai kita. Iya. Nah, Oh, kalau blockchain ini nggak ada servernya gitu ya? kada. Iya, Bisa iya. dipahami apa sih itu blockchain ya? Kalau secara tata Ini bahasa tentang kan, pemahaman saya ya. ya, sederhananya ya, kalaunya secara pengertian bahasa itu kan blok ya. Ya. Chain itu rantai kan. Pokoknya dia berjalan di atas kabel internet itu, di internet itu. Iya. Ada internet, dia juga ikut ada di situ. Blockchain, blok Blockchain rantai. itu, blok rantai itu. Nah, rantai itu maksudnya rantai yang menghubungkan ke Rantai komputer-komputer itu menghubungkan tadi ya? Setiap blok, satu komputer itu disebut blok. Oh, iya. Jadi rantai yang menghubungkan setiap blok gitu ya? Setiap blok. Ada muncul satu lagi node. Nah, istilahnya ada istilah node lagi kan. Misalnya komputer itu untuk melihat blockchain itu kita perlu menginstal software di komputer, salah satunya istilahnya node. Node itu node. Nah, aplikasi software sejenis situlah software. Nah, baru kelihatan itu jaringan blockchain itu di situ. Nah, setiap satu komputer itu disebut komputer node. Meskipun komputer ini bisa juga ya. Ya, Cuma sekarang blockchain itu masih asing ya. asing. Tapi orang kalau dengar blockchain itu hubungannya koin dah, cryptocurrency ya kan. Karena cryptocurrency itu di bawah blockchain gitu. Salah satu dari blockchain itu ya. Enggak, cryptocurrency dibangun di atas blockchain. Oh. Di atasnya lagi ya, di atas dari blockchain. Istilahnya cryptocurrency itu jenis datanya. Sekarang gini deh. Ketika internet itu menghubungkan seluruh komputer, salah satu jenis datanya adalah window Iya. yang dijalankan. Iya. Kemudian di dalamnya anak-anak aplikasi itu. Ada Android, kemudian ada Office, Iya.
ada file PDF. Nah itu anak-anaknya Pak. Nah semacam itu. Jadi cryptocurrency atau koin itu salah satu produknya dari blockchain. Salah satu produk yang berjalan di atas blockchain begitu yang pasnya. Di dalam ya. Di dalam. Jadi dia tidak internet hanya barang, hanya sebuah alat untuk mengantar blockchain, menghubungkan blockchain, mengantar mobilnya lah istilahnya. Internet itu mobilnya lah untuk membawa dia, untuk membawa blockchain. Oh seperti itu. Ya. Nah, peran blockchain ini sendiri di masa depan itu seperti apa, Bang? Bayangan saya lah, memang saat ini belum populer. Iya. Blockchain itu sendiri dia pertama berdampingan dengan internet. Selama internet ada, blockchain ada. Blockchain ini lebih rapi, lebih simpel, lebih aman. Bahkan ulun pikir apa istilahnya, sangat tidak membebani perangkat untuk penyimpanan data. Di blockchain ini dia menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain, tidak terpengaruh oleh komputer satu yang tidak bisa berjalan. Simple, selalu bisa tampil. Cuman ada beberapa saat ini mungkin masih disebut, saya bilang disebut kekurangan sih ya. Namun itu juga merupakan kelebihan. Beberapa data yang untuk saat ini ya, entah di masa depan kita akan tahu nanti seperti apa perkembangannya. Yeah. Untuk saat ini beberapa data yang dibuat di atas blockchain dengan mencetak data di atas blockchain itu dengan kriptografi, bukan cryptocurrency lah. Kriptografi ini dalam istilahnya itu sebagai alatnya untuk membangun data di atas blockchain. Maka jadilah software misalnya. Jadi Bitcoin lah yang mudah dipahami, yang sekarang paling populer. Jadi Ethereum, Solana. Nah, di kemudian hari sebenarnya data yang diciptakan oleh kriptografi di atas blockchain itu sebenarnya bisa data itu semacam data digital lain, kayak mengakuisisi hak cipta, lagu bisa di situ, gambar lukisan bisa di sana, gambar pian, foto-foto pian bisa disimpan di sana dengan kode-kode kriptografi berjalan di atas blockchain, termasuk data-data birokrasi. Rumah sakit butuh data-data orang-orang, penyakit, riwayat penyakit orang, sebenarnya di sana tersimpan permanen, abadi. Karena tidak bisa diedit, itu kekurangan dan kelemahannya. Ya, karena desentralisasi tadi ya. Ya, mungkin saya bilang itu kelemahannya sekaligus jadi kekuatan dia. Data yang dibangun di situ tidak bisa diedit, tidak bisa digandakan. Ketika data itu dikirim, hilang pada Anda. Oh. Dengan kode tertentu. Jadi dikirim ke A, si A mengirim ke B, B itu akan memiliki penuh file data yang dikirim. Dan di si A tidak ada arsipnya? Tidak ada. Hanya ada riwayat saja lagi. Karena tidak bisa di-copy gitu ya? Ya, itu keamanan tertinggi yang ada di blockchain. Sekaligus kekurangannya. Bagi kita birokrasi. Mungkin udah kebiasaan copy paste kan? Iya. Itu menjadi kekurangan kalau yang biasa copy paste. Dan kalau memang sistemnya seperti itu tadi ya, blockchain itu yang desentralisasi, tidak terpusat kan ya? Tidak. Wajar aja kemudian Bitcoin menjadi bagian dari blockchain begitu ya? Ya, naratifnya kan dia tidak bisa digandakan, tidak bisa diproduk ulang. Kemudian tingkat permintaan sangat tinggi, lalu harganya sangat tinggi. Yeah. Belum lagi hilang kan? Misalnya Bitcoin dipegang oleh pian, tiba-tiba pian lupa password. Saya tarik lagi. Tiba-tiba pian hilang password, kemudian diambil atau terbuang karena sengaja harddisknya atau apa. Iya. Itu kan hilang permanen tuh. Lupa password sama terbuang atau orangnya meninggal. Tidak bisa diganti lagi ya? Hilang. Tidak seperti bank ya. Bener, hilang beneran itu. Oh, berarti bisa nambah, bisa berkurang tapi tidak bisa nambah. Yang pasti saat ini Bitcoin berkurang terus, hilang terus. Karena banyak yang hilang tadi. Mungkin meninggal dunia pemegangnya. Penciptanya siapa itu, Bang? Masih misteri sampai hari ini. Apa mungkin Epstein? Wallahu alam, bisa Satoshi Nakamoto ya kan. Satoshi Nakamoto itu ada wujudnya atau nama samaran aja itu?
Tidak ada yang tahu pasti Bang sampai hari ini. Masih misteri ya. Misteri. Ya kemungkinan Epstein itu ya. Boleh jadi wallahualam. Nah, Tapi yang pasti institusi banyak megang. Kemarin kan waktu pertengahan 2025 saya ingat betul nih waktu ngobrol sama Bang Nanang. Itu kata Bang Nanang memprediksi Lupa juga udah. masalah emas ya, masalah emas. Emas akan terlalu mudah untuk mencapai angka 2 juta di akhir tahun 2025. Dan saat itu waktu kita ngobrol itu emas masih di harga 1.600.000. Iya. Nah, kata Bang Nanang di akhir 2025 emas ini terlalu mudah untuk mencapai 2 juta. Dan ternyata di akhir tahun 2025 itu angkanya di 2.400.000. Sekian. Sekian. Lupa ya, ada itu saya ngomong itu ya. Iya. Ada. Iya. Nah, 2000 berapa itu? 2005. 2025. 25 ya. Ya, 2025 pertengahan. Kalau prediksi Bang Nanang tentang Bitcoin ini bagaimana? Apakah kedepannya akan terus menanjak atau malah turun dengan kondisi dunia saat ini? Bitcoin, khusus Bitcoin ya, bukan Iya. emas nih ya. Ya, kalau emas kan sudah insya Allah sudah pasti naik terus lah. Iya, emas itu memang konvensional yang sudah bertahan teruji ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Iya. Yang pasti pada momen-momen tertentu, situasi-situasi tertentu bisa diprediksi, itu wajar. Hal-hal seperti itu terjadi ketika orang berlomba-lomba dari institusi atau pemodal besar keluar dari satu usahanya dia untuk mengamankan. Nah, untuk mengamankan dananya pasti emas pilihan utama. Sampai hari ini kira-kira masih pilihan seperti itu. Nah, pada saat itu kan sudah banyak pada saat kita ngobrol kalau tidak salah itu ya. Itu lagi rame-ramenya perang tarif kan. Nah, pada rame-ramenya perang tarif situasi seperti itu banyak para pengusaha atau orang-orang banyak berduit pasti mengamankan uangnya ke emas. Maka emas saya yakin memprediksi 2 juta terlalu mudah pada saat itu dan fakta kan. Ya, nah hari ini mulai turun lagi tapi dia tidak akan lebih jauh daripada 2 juta. Betul. Nah kemudian terkait dengan aset digital salah satunya adalah cryptocurrency. Yang populer adalah Bitcoin. Bitcoin tidak bisa disandingkan untuk sementara nih apple to apple dengan emas. Pastinya tidak. Dia masih bergerak di sebagian masih di komunitas, mungkin seperti hanya Bitcoin yang ada di global dengan beberapa blue chip yang lain yang berada di pasar global dan dipercaya oleh institusi tertentu dan komunitas-komunitas besar yang mendukung Bitcoin ini. Dan kontroversialnya saat ini masih sangat besar. Beberapa para ahli menyatakan di masa depan Bitcoin akan tetap ada harganya bahkan melampaui ekspektasi orang saat ini. Tapi di komunitas lain yang kontranya, ini yang kalau yang pertama pro-nya kan, kalau yang kontranya bahkan menyebutkan Bitcoin akan tidak ada nilai sama sekali. Jadi penuh spekulatif di aset digital saat ini. Namun secara pribadi lah, secara pribadi awam nih saya melihatnya. Yang pertama, Pian tadi udah bertakun terkait dengan bagaimana blockchain tadi, perkembangan teknologi blockchain. Blockchain mulai orang kenal tahu blockchain itu sejak sebenarnya di antara 2010 ke 2015 di komunitas kecil. Dia baru dikenal orang sejak Bitcoin itu hadir di tahun 2008. Bitcoin itu hadir di tahun 2008, dikenalkan oleh Satoshi Nakamoto lewat white papernya terkait dengan Bitcoin itu. Dan orang belum begitu tahu apa itu cryptocurrency, apa itu Bitcoin dan bahkan blockchain. Di 2015 baru dikenal, mulai ada pengenalan blockchain itu sendiri dan kriptografi. Nah, ternyata teknologi itulah yang menciptakan munculnya koin-koin digital seperti cryptocurrency tadi kan. Di 2015 ke masa Covid itu puncak kejayaannya cryptocurrency. Sampai 2021 itu kan luar biasa itu FOMO-nya cryptocurrency. 2015 itu sampai ke sekarang lah muncullah apa istilahnya tuh tempat market besar yang menghadirkan menjual
menjual cryptocurrency ini, memperdagangkan. Jual beli terjadi biasanya seperti ada, mungkin boleh disebutkan sini lah Bisa. merek ini. Bisa. Ini seperti yang kita tahu Indodax, kripto, toko kripto. Iya. Ya ini yang lokal lah. Iya. Ya, kayak mungkin ada Ajaib Kripto dan kawan-kawan. Itu yang mungkin dikenal di kalangan trader kripto benua pun banyak kenal 3 aplikasi besar itu. Nah, sampai hari ini itu eksis banget. Dan secara pribadi saya mikir ada dengan teknologi blockchain yang terbaru ini, munculnya cryptocurrency ini, munculnya Bitcoin ini menurut saya bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah memperkenalkan teknologi blockchain itu sendiri. Teknologi blockchain dan cryptography itu tujuan utamanya, bukan koin ini. Koin ini, cryptocurrency ini muncul justru ini gerbang memperkenalkan blockchain dan cryptography. Nah, kemudian blockchain ini udah sangat canggih begini, itu sistem komunikasi yang luar biasa, pengiriman informasi data yang sangat aman. Hanya satu-satunya ancamannya saat ini muncul ancaman ada di masa depan, dan ini sedang proyeknya dikembangkan dan Google adalah salah satunya yang mengembangkan itu, hanya yang mengancam computing kuantum. Ya. Nah, ke depan saya masih meyakini cryptocurrency berkembang, khususnya Bitcoin itu akan tetap, bahkan harganya mungkin akan naik terus. Saya yakin. Sebentar. Tapi ini minta maaf, disclaimer dulu lah. Masih loading. Tapi disclaimer dulu, aku tidak mengajak, saya tidak mengajak orang untuk berinvestasi di Bitcoin lah, minta maaf nih. Iya, tidak, ini kan Dengan menjawab podcast pertanyaan ini. kan, pertanyaan kan. Iya, saya yang nanya. Ini secara pribadi aja saya tidak mengajak orang-orang. Saya yang nanya kan. Nah, tadi untuk computing kuantum itu menyaingi apa? Menyaingi blockchain atau menyaingi kripto? Itu hanya generasi komputer aja itu. Generasi computing kuantum adalah generasi tingkatan prosesor. Kalau dulu pian kenal dulu sistemnya Pentium 1, 2, 3, 4, Core i 1, 2, 3, sekarang computing kuantum levelnya. Dengan kecepatan komputer konvensional mungkin terabyte, gigabyte, dia sudah ukurannya kubit. Dan itu tadi ancaman buat apa? Ancaman untuk bisa membobol keamanan blockchain. Iya. Dan itu sedang dikembangkan oleh Google ya? Katanya sih ancamannya itu. Tapi saya berpikirnya beda. Saya mikirnya bukan ancaman, justru dia akan kolaborasi. Iya. Saya mikirnya di masa depan blockchain dan kriptografi akan menjadi urat nadinya. Computing kuantum akan menjadi fisiknya. Ini saya yang meyakini lah, wallahu alam bisa nanti. Dan AI adalah otaknya. Bayangkan tiga teknologi canggih di masa depan berkolaborasi, ngapain lu nggak tahu. Dan itu kira-kira berapa tahun lagi? Hari ini computing kuantum sudah diciptakan, blockchain sudah berjalan, AI sedang rame-ramenya, tapi mereka belum bergabung. Saya pikir menyebut 2010 tahun lagi terlalu lama. 10 tahun terlalu lama ya? Terlalu lama. Mungkin ini di bawah 10 tahun ya? 5 tahun saya pikir kita udah ini. Sudah harus siap-siap dengan siap bergabungnya 3 kekuatan tadi ya? Bergabungnya 3 teknologi canggih luar biasa. Ini super canggih bro bergabung ini. Iya. Blockchain, computing kuantum. Ya, blockchain, computing kuantum, dan AI. Dan uangnya. Ya. Dan uangnya tadi, uangnya itu bagian dari blockchain tadi kan ya. Uangnya. Jadi ini disclaimer dulu lah. Minta maaf nih dari awal tadi saya lebih terlalu terobsesi dengan teknologi jadinya agak lupa saya kan. Dengan saya menyebut Bitcoin tadi, saya bukan influencer Bitcoin di sini lah. Pertama, saya bukan influencer Bitcoin. Saya klarifikasi dulu. Saya tidak mengajak orang untuk berinvestasi di Bitcoin. Karena volatilnya sangat tinggi, risikonya sangat besar. Ngeri gitu, volatilnya. Sampai hari ini turunnya udah lebih daripada 50%. Kalau modal dikit? Sejak ya. Ya, kalau mau coba-coba sih jangan spekulatif.
Ya, kalau mau tahu saja ya yang terukur lah. Intinya ujuk-ujuknya bisa judi juga itu. Nah, jadi sangat tidak saya sarankan untuk investasi all in di aset digital, Ya, khususnya cryptocurrency, jangan. Kalau ada uang yang dingin aja lah. Ya, jangan sama sekali. Kalau ada uang yang kada terpakai, baru diinvestasikan di situ. Dan lebih baik banyak bertanya dulu baru masuk. Banyak pelajari dulu. Ya, pelajari, pahami dulu baru. Jangan masuk langsung tiba-tiba, oh ini ikutan, jangan. Nah, menurut Bang Nanang sendiri dengan perkembangan AI ini apa yang harus kita lakukan? Ya, AI kontroversial ya saat ini ya. Iya. Ya, banyak orang hari ini masih tidak, apakah saya bisa sebut tidak menerima atau terapi shock lah, atau shock aja dengan keadaan saat ini dengan mulai AI ada di mana-mana. AI saat ini masih pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra, khususnya di kalangan seniman lah. Di kalangan seniman terkait dengan musik-musik robot, katanya hilang unsur manusianya dan lain sebagainya. Saya pikir itu hanya sebuah pilihan para penikmat. Intinya mau pilih yang mana, semuanya ada jalurnya masing-masing, dan persaingan hanya saja ini persaingan aja bertambah persaingan. Jadi kalau dulu persaingannya seniman profesional di jalur profesional, dia tidak ada saingan lain yang bisa khususnya di produksi lah, di sektor produksi. Kebanyakan orang lebih banyak yang sektor user, pengguna atau pendengar kan, atau penikmat. Nah, sekarang di tingkat level produksi ada saingan AI. Hanya itu sih menurut saya yang pertama yang menjadi pro kontranya. Yang kedua, mungkin orang lebih banyak memikirnya AI itu adalah betul-betul kepintaran instan yang tidak juga bisa dipercaya penuh. Saya sepakat, sebenarnya tidak bisa juga dipercaya penuh apa yang disampaikan oleh AI. Namun demikian, setiap orang ke depan, kalau dulu atau sampai sekarang orang istilahnya punya peliharaan kucing ataupun anjing dan lain sebagainya yang kesayangan, di masa depan itu akan sangat biasa dan wajib nanti satu orang punya asisten bayangan, asisten AI robot. Dan hari ini pun sebenarnya kita sudah, setiap orang pegang WA, pegang HP ada WA, di situ ada Meta dah. Ya. Kita sebenarnya tanpa sadar sudah punya asisten. Dan asisten itu bisa disuruh. Bisa jadi teman curhat. Iya. Bisa jadi pacar. AI itu. Nah, namun ke depannya seiring perkembangan AI ini dia akan mempunyai bentuk nanti. Ya, bentuknya tadi kan kita udah ngobrol di depan. Mereka akan berkolaborasi antara cryptocurrency, blockchain, AI, dan computing quantum. Sedasar apa kada tahu di masa depan. Ini kan banyak yang kontra ya, mungkin dari profesi kayak musisi tadi kan, musisi merasa terancam, kemudian seniman merasa terancam. Nah, kalau menurut Bang Nanang sendiri bagaimana itu, Bang? Apakah itu memang menjadi sebuah ancaman atau bisa dimanfaatkan lah? Kalau saya memposisikan diri saat ini lah, kayak ada pro kontra, saya kubu yang pro. Pro sama AI? Iya. Kita melawan dominasi AI mungkin, apakah bisa kita menghentikan perkembangan teknologi? Walaupun di dunia tidak berubah. Iya. Sebenarnya ilusi mata kita aja yang berubah kan. Oh, ini semakin tua. Iya kan? Padahal dunia seperti itu aja. Kan? Iya, siklus. Ya, siklus itu tetap kan. Nah, siklus sendiri yang sudah berkembang zaman ke zaman, dan hari ini siklusnya lagi perubahan lagi. Ini perubahan yang berikutnya lagi, ini siklus sosial cara hidup kita. Iya. Nah, kita akan entah sampai atau kira generasi kita lah. Kita sudah di gerbang siklus sosial, perubahan siklus sosial berikutnya. Evolusi kehidupan manusia berikutnya. Iya. Setelah mungkin zaman purba, batu, bla 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 bla. Hari ini kita berada di dunia internet. Digital.
digital hari ini. Sekarang kita akan berubah begitu cepatnya. Berapa tahun sih kita di dunia digital? Android 2010, saya ingat banget betul. Facebook 2008, sekarang 2026, sebegitu luar biasanya. Dulu hitungan ratusan tahun atau puluhan tahun perubahan, ketika di tahun mungkin ratusan tahun, mungkin di 1800 atau 1700-an mobil baru diciptakan. Sampai hari ini mobil masih mendominasi. Apakah pian yakin mobil masih ada 5-10 tahun ke depan lagi? Atau berganti apa bentuknya? Mungkin bahasanya masih mobil, tapi teknologinya yang makin berkembang. Itu. Kalau Berteknologi itu berkembang dari kereta kuda menjadi mobil kan. Dia tetap istilah kereta. Nah, hari ini kereta itu akan berevolusi lagi. Kita sekarang berada di, menurut saya Bang Aila, kita berada di gerbang itu. Di gerbang entah sampai atau ada. Dan pasti kita sedang di gerbang menuju dunia yang lebih hebat lagi daripada dunia digital saat ini. Dan kemungkinan yang kayak di kartun-kartun itu kan mobil terbang itu mungkin nanti ya? Itu udah. Sekarang udah. Ya, sudah ada ya memproduksinya? Udah. Oh. Mungkin drone juga kan udah ini. Kalau drone sekarang masih kamera untuk kamera aja kan, untuk lihat-lihat atas. Nanti kan drone juga menjadi mobilitas manusia. Iya, bisa jadi nanti kan kita sambil nyetir sambil naik di atas drone-nya. Dan bisnis yang paling menjanjikan menurut saya masa depan ini, saat ini dan ke depan adalah bisnis kecepatan. Melawan waktu. Manusia semakin butuh cepat. Bisnis kecepatan penting. Kereta cepat yang ada di Jakarta adalah jalan pertama untuk bisnis kecepatan yang belum dimiliki perorangan. Dengan kecepatan mencapai 400 km per jam antara Bandung Jakarta, Jakarta Bandung ditempuh dalam hitungan menit. Itu bayangkan Bian, bisa berangkat ke masa depan dan balik lagi rokok kawan masih belum habis. Saking cepatnya lah. Dan itu bisnis yang menjanjikan di masa depan. Dan itu akan terus berkembang. Itu bisnis bro. Kayak apa kita? Mudahan kita masih itu. Harusnya kita punya bisnis itu juga. Taksi cepat. Nantilah kita pikirkan. Iya. Taksi cepat. Nah sekarang sebelum kita mikirkan itu, ini kan dunia lagi goyang ganjing nih Bang. Perang antara Iran, Israel, Amerika. Nah, kan prediksinya tadi 10 tahun lagi ini terlalu cepat kan? Bagaimana kalau perang dunia 3 pecah? Itu bisa menunda perkembangan zaman itu atau tidak? Teknologi dan perang. Menurut ulun Jepang lah, walau alam para ahli. Teknologi dan perang itu bagian yang sama. Mereka entitas yang bersama. Perkembangan teknologi mendukung hebatnya peperangan di masa depan. Kehancurannya signifikan luar biasa. Tapi kebangkitannya setelah perang juga signifikan. Kecuali orangnya mati bertahan habis. Menurut ulun peperangan ini sampai hari ini polanya masih sama. Khususnya yang sering kacau adalah Timur Tengah, tidak jauh daripada masalah energi. Kita krisis energi. Dunia mulai krisis energi. Nah, pada masa-masa ke depan peralihan energi kepada energi terbarukan itu akan meninggalkan pola konvensional, khususnya bahan bakar fosil. Ini menurut ulun akan merubah pola politik dunia, istilahnya kayak perang itu, politik perang ini di masa depan. Mungkin tidak perang itu menjadi pilihan lain. Kalaupun berperang mungkin masalah yang lain, bukan minyak lagi. Ya, soalnya seperti ini Bang. Kan sekarang nih yang lagi berperang Iran dan Amerika, ya kan? Nah, Iran, ya kan? Yang kita tahu itu mereka menguasai Selat Hormuz untuk mengatur perdagangan minyak kan? Iya. Ya kan? Lalu lintas kapal minyak kan? Untuk saat ini hanya satu-satunya jalur itu ya. Iya, satu-satunya 20% arus minyak di situ kan melewatinya kan. Jalur yang cepat. Dan itu minyak ini adalah salah satu sumber energi juga kan. Iya. Tapi ada yang lebih berbahaya yang dikuasai oleh Iran di situ. Mungkin Bang Nanang tahu. Apa tuh?
jalur kabel internet. Oh. Oh iya. Itu ada di beritanya. Iya. Dan Internet itu salah satunya kabelnya melewati di sana ya. ya kan? Letaknya kan di Selat Hormuz juga. Betul. Nah, kalau Iran ini sudah Jengkel nih. jengkel, bodo amat Udah kiamat sama-sama. kiamat sama-sama kan dipotongnya itu. Iya. Apakah itu mempengaruhi kayak masa depan blockchain, AI, computing kuantum tadi? Karena semuanya itu kan ancamannya adalah tidak ada arus internet kan? Betul. Terkait blockchain tadi kembali lagi ke situ, ke jaringan internet. Kalau internet ada di sana, situasi peperang dunia Timur Tengah makin kacau misalnya nih. Kejengkelan Iran memang ada di sana juga, kabel itu kalau diputus, kalau saya menyatakan terganggu, ya dunia juga mengakuinya sangat terganggu. Tapi kalau menghentikan internet sama sekali tidak. Oh tidak ya? Tidak. Masih ada jalur lain? Segera manusia akan membangun jalur komunikasi baru. Yang nirkabel mungkin ya? Salah satunya Starlink sudah kan. Oh iya. Sebagai apa ngarannya? Sebagai pelopor untuk satelit. Satelit udara ya? Ya. Walaupun sekarang biaya masih mahal Starlink kan. Tapi di masa depan mungkin akan murah. Bisa jadi. Nah, Dulu kan mobil juga mahal banget. iya. Lah hari ini semua orang bisa beli mobil, kenapa tuh? Emang 500 juta 1 miliar murah? Kok bisa manusia beli mobil semua? Dulu juga kita kan ngakses internet lewat warnet 1 jamnya berapa? Ada dulu 1 jam sampai 2.500, tapi dulu 2.500 mahal banget. Iya. Ada 3.000 rupiah. Ya kan? Nah sekarang internet murah banget kan? Nah, Kita kali aja 2.500 1 jam ya, berarti Iya. 20 jam aja. nggih. 20 jam berapa itu? 2.500 kali 20, 250 ya? 250 250.000 satu hari. satu hari. Sekarang 250.000 satu bulan. 1 bulan. Paket kota. Bayangkan ya. Insya Allah aja itu kada kemahalan. Ah, Malah murah terus nanti. Makin murah. Saat ini mungkin 700.000. Ya, Starlink ada 700.000 lah paketnya ya, sebulannya ada ya. Rasanya ya, aku belum menggunakan Starlink, Bang. Itu cukup mahal dibanding IndiHome, boleh disebutkan merek lah. 2.500 dia 25.000 ya? Ya, perbandingan harga lah segitu Le. Jauh lah harganya 750 dengan 300 ribuan. Jauh, agak mahal saat ini sih. Tapi kalau itu terhambat di kabel tadi kan, Iya. pilihan lain pindah kan jaringannya. Mau kada mau, Pindah dulu kan. pindah dulu Kesempatan tuh. buat Starlink. Bos. Kalau itu terjadi, Yang sekarang bisnis jadi agen Starlink ini siap-siap meraup cuan. kalau itu terjadi, tapi saya Iya. pikir tidak segitu juga. Saat ini juga mereka, saya pikir banyak menahan diri. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya peperangan itu tidak bisa menahan diri, mungkin negara di Timur Tengah itu yang kena terdampak peperangan ini kan membalas ke Iran. Faktanya tidak membalas kan? Iya. Kalau membalas kan memicu kekacauan yang lebih parah kan. Lebih baik menahan diri kan. Yang penting sasaran Iran jangan terlalu. Tapi sampai kapan mereka bisa menahan diri kan? Itu Iya, jadi pertanyaan. wallahualam itu ya kita ada tahu kan manusia kan. Iya. Kadang-kadang ada satu situasi di luar kendali manusia. Walaupun manusia sudah mengukurnya kan. Iya. Wah ini nggak seberapa. Kalau beneran ancaman terakhir kan ada aku baca. Amerika mengancam mau bom atom juga kan. Iya. Wah itu bayangkan aja kalau ada bom atom kedua sejak tahun 45. Gila. Mudah-mudahan jangan lah. Mudah-mudahan jangan lah. Wah, nggak bisa membayangkan bang. Kalaunya perang dunia ketiga. Janganlah. Iya. Iya, jangan. Baru 1 kali masalahnya nih kawin. Iya. Saya pikir perang mudah-mudahan tidak terjadilah perang dunia ketiga. Tapi kemungkinan masih. Masih kalau konflik-konflik seperti itu biasa kan. Biasanya itu jualan juga kan. Jualan orang berusaha kan. Kan usaha aja intinya kan. Iya, jual dagang Perdagangan aja. persenjataan ya. Biasa aja itu. Oke, Bang Lang, Siap. terima kasih atas waktunya karena Sama-sama. sudah meluangkan waktu berhadir di sini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain masih bersedia berhadir ya. Siap, sama-sama. Minta maaf juga kalau ada salah hilap ulun.
Mohon maaf. Iya, nih pembicaraan tadi tuh sangat berat bagi saya. Berat banget ulunnya. Orang yang awam digital, ini orang yang awam digital, saya meloadingnya tuh memerlukan energi yang ekstra lah. Aman-aman Bang. Iya, nanti Sama juga. pengalaman selanjutnya kalau ngundang lagi akan saya pelajari dulu. Siap. Supaya tidak terlalu menguras energi nih. Ulun terima kasih juga. Makanya ini nggak bisa terlalu lama ya, terpaksa nih saya stop dulu di sini. Aman-aman Bang. Nanti untuk selanjutnya mungkin pembahasan kita agak lebih panas lagi. Siap. Ya, di momen-momen tertentu. Siap. Baik Bang Nang, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi